Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa pada kuliah pendidikan ABK pertemuan ke-15, pertemuan terakhir sebelum UAS, karena minggu depan sudah UAS ya. Saya bersyukur karena sampai hari ini saya dan kalian semua sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah pada pertemuan ini walaupun pertemuannya lewat daring ya kan. Nah, agar ilmu kita bermanfaat, mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para mahasiswa yang saya cintai, pertemuan terakhir ini kita akan membahas materi RPP modifikasi. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi karena ini sekolah inklusi, RPP-nya juga modifikasi. Jadi semua itu dimodif ya. Semua dimodifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan ABK ya. Para mahasiswa, kalau dulu mungkin pada kuliah strategi ya oleh dosen lain itu kalian pernah diajarkan pembuatan atau penyusunan RPP ya. Maka RPP untuk anak ABK ini mirip ya, mirip atau hampir sama dengan ya, polanya hampir sama dengan RPP pada anak umum ya, anak reguler ya. Hanya RPP untuk anak ABK ini RPP-nya dimodifikasi ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti kita ketahui, guru itu adalah orang yang profesional ya. Seorang yang profesional itu harus mengenal minimal 3 ya, yaitu penyusunan program atau perencanaan gitu. Yang kedua pelaksanaan, kemudian evaluasi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, mengajar misalnya, itu harus membuat perencanaan. Nah, kemudian mengajar di depan kelas, setelah itu kita membuat evaluasi atau penilaian. Nah, itulah guru yang profesional. Jadi kalau guru, apakah guru anak reguler atau anak inklusi atau anak ABK, itu maka untuk dikatakan profesional maka kita harus membuat RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP modifikasi itu ya komponennya itu sama dengan RPP untuk milik reguler. Jadi dibuat oleh guru ya, guru sendiri, bukan dibuat oleh kepala sekolah. Jadi setiap guru yang akan mengajar itu harus membuat RPP ya. Jadi ini kalau di dalam kelas itu ada anak reguler dan anak ABK, maka seorang guru itu harus membuat 2 RPP, yang satu RPP untuk anak umum, yang satu untuk reguler, atau 1 RPP tetapi nanti khusus untuk anak ABK itu dibuat catatan-catatan, boleh, supaya tidak terlalu banyak membuat RPP ya. Nah, RPP untuk anak ABK itu komponennya sama ya. Yang pertama itu identitas. Misalnya ini ya, di sini ada nama sekolah, misalnya MI apa gitu ya. Terus tema, ini ada contohnya tema lingkungan. Terus mata pelajaran IPA ya. Kelas 3 semester 1, alokasi waktu 4x35, 2 pertemuan dan sebagainya. Ini identitasnya ini harus ada, samakan dengan RPP umum gitu ya. Terus setelah itu di bawahnya ada yang dinamakan SK atau standar kompetensi. Nah, siswa standar kompetensi ya, bawahnya itu. Misalnya siswa memahami kondisi lingkungan dan sebagainya itu ya. Siswa memahami ya. Biasanya standar kompetensi itu lebih umum ya. Nah, lebih khususnya ada namanya
kompetensi dasar, jadi SKKD. Bawahnya ya, jadi misalnya saya buat nomor 1 itu standar kompetensi, nomor 2 kompetensi dasar. Siswa memahami, siswa membedakan, siswa memberi contoh, siswa menjelaskan, ya begitu ya. Nah, kemudian bawahnya lagi indikator, ya indikator. Misalnya siswa menyebutkan, siswa menunjukkan contoh dan sebagainya. Jadi antara SK, KD, indikator harus urut. Indikator itu adalah ciri khusus yang harus ditunjukkan setelah anak itu memperoleh pelajaran. Jadi setelah SK, standar kompetensi dasar, terus nomor 3 indikator, nomor 4 tujuan. Nah, misalnya kalau tadi lingkungan gitu ya, tentang lingkungan, misalnya siswa dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat, siswa dapat menyebutkan lingkungan kotor, siswa dapat memberi contoh lingkungan yang sehat dan sebagainya. Itu urut-urutannya ya kalau membuat RPP ya. Nah, ini yang berbeda di RPP ABK ya. Nomor 5 ini ada karakter siswa yang diharapkan. Nah, karakternya misalnya siswa peduli lingkungan, siswa hidup bersih, siswa disiplin, siswa bisa mandiri, siswa percaya diri ya. Siswa tekun, siswa menghargai temannya ya. Karakter yang penting ini ya. Menurut ya. Kemudian nomor 5, 6 itu materi. Nah, materi ini ditulis secara garis besar. Misalnya tadi tentang lingkungan ya, misalnya ciri-ciri lingkungan yang bersih, ya, ciri-ciri lingkungan yang kotor dan sebagainya. Jadi materinya itu biasanya diambil dari buku ya. Kemudian selanjutnya nomor 7 metode. Nah, metode atau cara, metodenya pakai metode presentasi, observasi, metode ceramah dan sebagainya. Selanjutnya ada 7-8 langkah-langkah pembelajaran. Nah, sama kok, sama dengan RPP umumnya ya. Langkah-langkah pembelajaran. Misalnya pertemuan pertama itu pembukaan. Nah, gitu kan. Terus itu langkah-langkahnya. Ada kegiatan pendahuluan ya, masuk, guru mengucapkan salam, berdoa, mengabsen dan sebagainya itu ya. Terus ada lagi kegiatan inti. Nah, jadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, menerangkan, bertanya jawab, diskusi dan sebagainya ya. Kemudian nanti terakhir kegiatan penutup. Kegiatan penutup. Nah, setelah itu yang ke-9 adalah sumber. Ada sumber, media, bahan dan alat ya. Sumbernya misalnya buku, guru, lingkungan sekitar, gambar-gambar. Terus media ya. Media apa yang dipakai? Clipping, gambar ya, video dan sebagainya ya. Dan yang terakhir yang 10 adalah penilaian. Mesti ada penilaian di situ ya. Tes ya, pakai tes, ada tes lisan, ada tes tulis, ada tes perbuatan. Ya, kemudian terakhir nanti di bawahnya ada tanda tangan guru, sebelah kirinya ada tanda tangan kepala sekolah. Jadi membuat RPP modifikasi ini hampir sama bentuknya dengan RPP pada umumnya. Hanya memang materinya dikurangi, waktunya dikurangi, seperti dan ini ada hubungannya dengan kurikulum modifikasi. Jadi lihat kurikulumnya, lihat silabusnya, buat RPP. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, apa bedanya RPP dan PPI ya? Kalau RPP ini dibuat agak menyeluruh ya, semua dibuat oleh guru mata pelajaran. Kalau dan RPP dibuat per setiap akan mengajar. Jadi sebelum mengajar harus membuat RPP. Tapi kalau PPI, program pembelajaran individu, itu dibuat 1 semester sekali. PPI dibuat perorangan untuk satu orang. Tapi kalau RPP bisa digunakan untuk semuanya ya.
Hanya memang RPP di modifikasi ini bisa RPP umum, kemudian ditambah dikurangi menjadi RPP modifikasi ya. Itulah atau mungkin membuat RPP 2 ya boleh aja. Tapi umumnya biasanya RPP modifikasi itu ada RPP untuk anak umum, acara-acaratan untuk RPP anak APK. Ya, demikian mata kuliah ini mudah-mudahan nanti bisa bertemu dan kita bisa praktek. Sebenarnya yang paling bagus membuat RPP, membuat kurikulum praktek ya, mengajar ya. Tapi karena situasi seperti ini kita hanya tatap muka lewat daring ya. Tapi tidak mengurangi kekhidmatan kuliah ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.